Nama Joko Chandra dalam catatan sipil dikenal dengan nama Tionghoa Chan Kok Hui. Tidak langsung hadir di puncak piramida kekayaan Indonesia. Ia lahir di Sanggau, Kalimantan Barat pada 27 Agustus 1951. Joko tumbuh dalam keluarga besar pasangan Chandra Kusuma dan Ho Yao Hyang dengan 7 saudara kandung yang kelak menjadi mitra bisnisnya. Pada usia 17 tahun, ia merantau ke Irian Jaya, membuka toko grosir bernama Toko Sama-Sama di Jayapura pada tahun 1968. Sebuah langkah awal yang terlihat sederhana, namun memiliki batu loncatan bagi perjalanan bisnis yang kemudian menjangkau lintas negara dan lintas sektor. Joko membuka usaha dagang di Papua Nugini, lalu pada 1974 mengembangkan bisnis distribusi di Melbourne, Australia. Di titik inilah terlihat kecakapan awal seorang Joko Chandra tidak sekedar berdagang, melainkan mampu membaca peluang di ruang-ruang yang belum layak dilirik pengusaha lain. Ia kembali ke Indonesia pada tahun 1975 dengan mendirikan PT Bersama Mulia, sebuah perusahaan kontraktor di Jakarta. Fondasi ini kelak menjadi cikal bakal ekspansi bisnis yang jauh lebih masif. Bersama dengan 3 saudaranya, Joko Chandra mendirikan grup Mulia pada dekade 1970-an yang dimulai dari PT Mulia Land yang bergerak di bidang konstruksi dan properti. Proyek-proyek awal yang ditangani adalah fondasi dan tiang pancang, pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis dan jaringan kuat dengan pihak pemerintah. Melalui PT Jaya Supplies Indonesia, ia memperoleh proyek dengan Pertamina, PLN, dan Kementerian Perindustrian. Antara 1979 hingga 1981, proyek-proyek besar bergantian ditangani, mulai dari pembangkit listrik kilang minyak hingga pabrik pupuk Kaltim di Bontang. Di sektor properti, Grup Mulia bertumbuh spektakuler pada dekade 1980-an hingga 1990-an. Nama-nama gedung bergengsi di Jakarta menjadi penanda kebesaran kelompok usaha ini. Hotel Mulia Senayan, Wisma Mulia, dan Mall Taman Anggrek yang pada masanya disebut sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 1986, mereka mendirikan PT Mulia Industrindo, bergerak di manufaktur kaca dan keramik. Pada 1998, total aset Grup Mulia diperkirakan mencapai 11,5 triliun dengan 41 perusahaan bernaung di bawahnya. Angka ini menempatkan Joko Chandra bukan sekedar pengusaha biasa, melainkan salah satu konglomerat dengan jaringan bisnis terluas di tanah air. Kemampuan mendekati orang pemerintah bukan sekedar keahlian sosial netral dalam ekosistem bisnis Indonesia di era Orde Baru. Itu adalah kode untuk sesuatu yang jauh lebih sistematik, yang meliputi akses, privilege, dan jalinan kepentingan antara uang dan kekuasaan yang menjadi habitat subur bagi korupsi. Kejatuhan ekonomi Indonesia pada 1997 hingga 1998. Ia adalah momen di mana berbagai skema perampokan uang negara dilakukan secara sistematis. Salah satu instrumen yang paling banyak disalahgunakan adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia. Suntikan dana darurat dari pemerintah kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat krisis moneter. Dalam kondisi pengawasan yang kacau, dana dari Bank Indonesia menjadi ajang perburuan rente yang melibatkan pengusaha, bankir, politisi, dan pejabat negara. Disinilah nama Joko Chandra mulai muncul bukan lagi sebagai pembangun gedung, melainkan sebagai aktor kunci dalam skandal yang kelak dikenal sebagai kasus Kesi Bank Bali. Bank Bali yang dipimpin Presiden Direktur Rudy Ramli memiliki tagihan piutang sekitar 598 miliar pada Bank Negara Indonesia dan sekitar 200 miliar pada Bank Umum Nasional. Totalnya mendekati 800 miliar. Kedua bank tersebut telah diambil alih oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional, lembaga bentukan pemerintah yang mengelola bank-bank bermasalah. Secara prosedur, Bank Bali berhak atas tagihan tersebut, namun pencairannya tersendat birokrasi dan ketidakjelasan mekanisme. Disinilah Joko Chandra masuk dan menawarkan jasa melalui perusahaannya. Menurut catatan sejarah skandal Orde Baru, pada Oktober 1998, istri Rudy Ramli menginformasikan bahwa Joko Chandra ingin bertemu dengan Rudy. Ia kemudian menekankan Rudy untuk menggunakan jasa perusahaan penagih utangnya dengan imbalan komisi yang sangat besar. 60% dari seluruh dana yang berhasil dicairkan, angka komisi ini sendiri sudah sangat mencengangkan. Dalam transaksi perbankan yang sah, komisi semacam ini tidak pernah lazim. Ini adalah tanda merah pertama bahwa yang sedang berlangsung bukan sebuah bisnis biasa. Era Giat Prima bukan perusahaan sembarangan. Ia didirikan bersama dengan Setia Novanto, yang ketika itu menjabat sebagai wakil bendahara Partai Golkar dan terlibat aktif dalam tim kampanye Presiden Habibie. Kepentingan politik secara gamblang terjalin dengan kepentingan bisnis. Pada 11 Januari 1999, Bank Bali dan Setia Novanto menandatangani perjanjian pengalihan hak tagih untuk penagihan piutang antar bank senilai total 790 miliar rupiah. Perjanjian ini terbilang mencurigakan karena tidak tercatat dalam laporan resmi Bank Bali dan tidak didaftarkan ke Bank Indonesia. Pada 11 Februari 1999, sebuah pertemuan penting berlangsung di Hotel Mulia, hotel milik Joko Chandra sendiri di Jakarta. Kehadiran pesertanya mencerminkan betapa dalamnya jalinan konspirasi ini merasuk ke inti kekuasaan. Joko Chandra berulang kali mendesak kepala BPPN yaitu Glenn Yusuf agar menyetujui pembayaran 9,4 miliar kepada Bank Bali, tetapi Glenn menolak. Namun pada 1 Juni 1999, dua deputinya yaitu Pandi Lubis dan Farid Harijanto mengotorisasi pembayaran itu tanpa kewenangannya. Itu adalah malam di mana uang negara mengalir deras tanpa pengawasan. Pada 3 Juni 1999, BPPN menginstruksikan transfer dana.
404 miliar mengalir ke rekening PT EGP di Bank Bali Tower, 274 miliar ke rekening pribadi Joko Chandra, dan 120 miliar ke rekening EGP lainnya. Total yang diklaim sebagai fee era Giat Prima mencapai 546 miliar. Rekayasa ini kemudian terungkap bukan hanya melalui penyidikan penegak hukum, tetapi lewat jurnalisme. Pada 23 Agustus 1999, Indonesia Corruption Watch mempublikasikan catatan harian Rudy Lamli yang memuat kronologi pertemuan-pertemuan di balik skandal itu. Sebuah rekaman percakapan antara Arnold Baramuli dan Setia Novanto yang dimuat majalah Gama bahkan memperlihatkan Baramuli memberikan arahan kepada Setia Novanto tentang cara menjustifikasi Komisi Besar era Giat Prima dan menyarankan agar nama Joko Chandra yang menonjolkan untuk menghindari sorotan. Ini adalah bukti betapa skandal ini bukan dilakukan secara impulsif, melainkan direncanakan dan dikamuflase secara sistematis. Kerugian negara dari seluruh skema ini diperkirakan mencapai 904 miliar. Dari jumlah itu, sekitar 546 miliar mengalir ke Joko Chandra dan era Giat Prima sebagai fee kompensasi pengalihan tagihan, dan sebuah fee fiktif untuk pekerjaan yang sesungguhnya tidak memiliki nilai tambah yang nyata. Pada 29 September 1999, Joko Chandra resmi ditahan Kejaksaan Agung. Proses hukum berjalan namun bukan tanpa turbulensi. Proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Joko Chandra bersifat perdata. Sebuah putusan yang membuat publik terkejut dan jaksa penuntut umum mengajukan perlawanan. JPU Antasari Azhar yang kemudian hari dikenal sebagai Ketua KPK mendakwa Joko Chandra dengan korupsi yang merugikan negara hampir 940 miliar. Namun pada Agustus tahun 2000, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Joko Chandra dari seluruh dakwaan. Majelis hakim menilai tidak terbukti bahwa Joko Chandra mempengaruhi pejabat otoritas moneter. Putusan bebas itu disambut dengan pertanyaan-pertanyaan keras. Pada akhir 2001, Mahkamah Agung pun menolak kasasi jaksa dan bahkan memerintahkan pengembalian uang 546 miliar kepada Joko Chandra dan PT Era Giat Prima. Sebuah keputusan yang semakin menuai kritik. Selama bertahun-tahun kasus ini seolah mati suri. Pada Maret 2004, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memanggil Agus Martowarjoyo yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Permata untuk membahas rencana eksekusi dana 546 miliar yang masih tersimpan di rekening penampungan. Ini menandakan bahwa status hukum pada uang itu masih menjadi sengketa panjang. Kemudian pada Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali atas putusan bebas Joko Chandra. Pada 11 Juni 2009, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang antara lain beranggotakan Hakim Agung legendaris Artijo Alkostar memutuskan menerima PK jaksa. Joko Chandra dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan akhirnya divonis 2 tahun penjara dan denda 15 juta dan berkewajiban mengganti kerugian negara sebesar 546 miliar. Namun sehari sebelum ketukan palu itu bergema, Joko Chandra telah menghilang. Tepatnya pada 10 Juni 2009, ia dilaporkan kabur ke Papua Nugini. Bocornya informasi putusan Mahkamah Agung sebelum diumumkan resmi menjadi pertanyaan serius. Sampai hari ini siapa yang memberitahu Joko tentang isi putusan itu sebelum diumumkan resmi tidak pernah terungkap tuntas, dan itu sendiri adalah skandal dari dalam skandal. Pelarian Joko Chandra selama 11 tahun adalah cermin dari kerapuan sistem penegakan hukum di Indonesia dan kemudahan bagi mereka yang berduit untuk membeli perlindungan. Pada Juni 2012, Joko diberikan kewarganegaraan Papua Nugini oleh Menteri Luar Negeri yang saat itu dijabat oleh Ano Pala. Pada 7 Mei 2012, ia mengajukan paspor baru atas nama Joy Chan, bahkan mengubah tanggal lahirnya menjadi 27 September 1963, seolah ingin meminjam identitas orang yang lebih muda dan sama sekali berbeda. Yang lebih mengejutkan adalah fakta yang terungkap pada tahun 2020. Selama berstatus buron, Joko Chandra diduga keluar masuk Indonesia tanpa hambatan. Ia bahkan berhasil membuat EKTP baru menggunakan alamat di Jakarta Selatan. Ia terdeteksi melakukan perjalanan dari Malaysia ke Pontianak, lalu ke Jakarta seolah aparat hukum buta terhadap keberadaannya. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa Joko Chandra menikmati perlindungan dari sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan kejaksaan. Pada Juni 2020, keberadaan Joko Chandra di Malaysia tercium oleh media dan masyarakat. Tim gabungan Bariskrim Polri yang dipimpin oleh Komjen Pol Listio Sigit bersama dengan polis Diraja Malaysia menangkap Joko Chandra di Kuala Lumpur. Ia tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada malam yang sama. Tertangkapnya Joko Chandra justru membuka kontak Pandora yang lebih besar. Joko Chandra telah menebar suap kepada sejumlah penegak hukum dengan nilai total ratusan ribu dolar. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menerima suap 500 ribu dolar dari Joko Chandra untuk mengurus permohonan PK dan Fatma MA. Irjen Napoleon Bonaparte menerima 370 ribu dolar Amerika Serikat dan 200 ribu dolar Singapura untuk menghapus nama Joko dari daftar Red Notice Interpol. Brigjen Prasetyo Utomo menerima 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk membuatkan surat jalan palsu yang memudahkan mobilitas Joko Chandra. Jaringan suap ini bukan sekedar individual. Ini mencerminkan betapa dalamnya uang korupsi mampu menembus lini terdepan institusi penegak hukum, mulai dari polisi hingga jaksa hingga pengacara. Pengadilan Tipikor akhirnya menjatuhkan vonis Joko Chandra dihukum 4 tahun penjara untuk kasus suap kepada pejabat, ditambah dengan 2 tahun 6 bulan penjara untuk pemalsuan surat, dan vonis 2 tahun untuk kasus Kesi Bank Bali. Total hukuman yang harus dijalankan Joko Chandra adalah 9 tahun penjara.
Sementara itu, Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara, Brigjen Prasetyo Utomo 3,5 tahun, dan Jaksa Pinangki yang awalnya dihukum 10 tahun dipangkas Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun. Pada 5 Januari 2022, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan Joko Chandra untuk kasus Kesi Bank Bali. PK yang menjadi asal muasal seluruh drama suap itu, dana 546 miliar pun diperintahkan dikembalikan ke negara. Kisah Joko Chandra bukan sekedar biografi seorang koruptor, ia adalah dokumentasi sistemik tentang bagaimana hukum di Indonesia bisa dibeli, ditunda, bahkan dimanipulasi, agar dapat melindungi mereka yang berkuasa dan berharta. Dari bocornya putusan Mahkamah Agung pada tahun 2009, pembuatan EKTP ilegal saat berstatus buron, surat jalan palsu dari jenderal polisi, hingga jaksa yang menjadi kurir kepentingan, kasus Kesi Bank Bali perlu dibaca dalam konteks struktural yang jauh lebih luas. Krisis 1997 bukan hanya bencana ekonomi, melainkan juga kesempatan bagi segelintir pihak untuk memanen dana dari negara di tengah ketidakberdayaan rakyat. Dana bantuan dari Bank Indonesia yang seharusnya menjadi penyelamat sistem perbankan justru menjadi instrumen perampasan oleh mereka yang memiliki koneksi. Joko Chandra adalah salah satu yang paling mahir memanfaatkan momen ini dengan jaringan melibatkan Setio Novanto, Gubernur Bank Indonesia hingga Wakil Ketua BPPN. Fakta bahwa dari 3 terdakwa utama dalam kasus Bank Bali, Joko Chandra, Sahril Sabirin, dan Pandi Lubis, hanya Pandi yang sejak awal dinyatakan bersalah, dan bahkan dibutuhkan hampir 1 dekade serta 2 kali proses peninjauan kembali yang akhirnya menghukum Joko. Kisah Joko Chandra adalah kisah tentang kerapuhan, bukan kerapuhan satu orang, melainkan kerapuhan seluruh ekosistem hukum dan politik yang membiarkan seorang buronan bebas selama 11 tahun. Setiap lapisan kasus ini mengekspos celah mendasar dalam reformasi hukum yang belum tuntas.